Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Muhammad Farhan Saya Johanna Elizabeth Patricia Payung. Saya Randy Saputra Kasih Simatupang dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Proyek ini dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Agus Purwoko, SHUT MSI IPU dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Hutan. Selain memberikan nilai ekonomis, hutan juga memberikan nilai ekonomi sebagai penyedia air bersih dan jasa lingkungan. Dalam beberapa wilayah di Indonesia, hutan konservasi dan hutan lindung berperan dalam menyediakan air bagi masyarakat. Salah satu contohnya sebagai penyedia air PDAM, irigasi pertanian, dan perikanan darat. Jasa penyediaan air memberikan nilai ekonomi yang signifikan karena dapat mengurangi biaya pengolahan air dan menekan risiko banjir. Manfaat ekonomi dari penyediaan air bersih oleh hutan dapat dilihat pada beberapa studi kasus di Indonesia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tutupan hutan baik mampu mengurangi biaya pengolahan air hingga 20-40% karena rendahnya kandungan sedimen dan kontaminan. Di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan, keberadaan kawasan hutan lindung yang terjaga menjadi kunci stabilitas suplai air bagi PLTA, industri air minum, serta pertanian intensif. Pemanfaatan air berbasis hutan juga memberikan pada pariwisata dalam pengembangan ekonomi wisata lokal. Objek wisata seperti danau, air terjun, sungai, dan mata air umumnya berada pada kawasan hutan. Objek-objek wisata ini dapat membantu masyarakat dalam perekonomian. Membantu masyarakat dalam perekonomian ini seperti salah satunya hasil dari penjualan tiket, homestay, dan produk olahan lokal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan, akan tetapi juga mendorong pelestarian hutan, karena masyarakat mendapat keuntungan langsung dan menjaga hutan tetap lestari. Untuk memastikan hutan sebagai penyedia air yang nyata dan terukur, masyarakat perlu diajak untuk ikut dalam praktik pengolahan lahan ramah hidrologi. Upaya sederhana seperti tidak melakukan penebangan atau pembukaan lahan menggunakan api, tidak memotong vegetasi di sekitar mata air, dan melakukan penanaman ulang merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mengembalikan kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air. Edukasi publik seperti di sekolah, pada kelompok tani, dan pada kelompok masyarakat merupakan salah satu upaya agar masyarakat dapat memahami pentingnya hutan sebagai penyedia air. Dengan meningkatnya pemahaman, konsumsi air pun dapat lebih bijak dilakukan agar penggunaan sumber daya air dapat berkurang. Peran penting mahasiswa sebagai agen perubahan juga sangat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian fungsi hutan. Melalui kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan kampanye lingkungan, mahasiswa dapat menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Mahasiswa harus aktif berperan dalam mendukung kebijakan yang pro-lingkungan dan mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor kehutanan dan pengelolaan air. Teknologi modern seperti penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dapat membantu memantau kondisi hutan dan ketersediaan air secara real-time. Dengan data akurat, pengambilan kebijakan dan masyarakat dapat mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mengatasi kerusakan atau ancaman terhadap ekosistem hutan. Mahasiswa kehutanan diharapkan menguasai teknologi ini sebagai alat bantu utama dalam riset dan pengelolaan sumber daya hutan. Kegiatan konservasi yang melibatkan masyarakat lokal dan sinergi dengan pemerintah serta akademisi berperan penting dalam kelangsungan fungsi hidrologis hutan. Kolaborasi ini memastikan bahwa manfaat ekologi dan ekonomi dari hutan dapat dinikmati secara bersama berkelanjutan tanpa merusak ekosistem yang ada. Mari kita terus bersama menjaga dan melestarikan hutan demi sumber air yang bersih dan masa depan lingkungan yang lebih baik. Jasa itu kan penyedia air. Aku pengen kan ke Pondok Bulu. Kotor kan? Aku nggak rindu ke Pondok. Sekian
penjelasan dari kami. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.